Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti ajmain, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang berbahagia. Alhamdulillah, kita tentunya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya malam hari ini kita senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa menggunakan waktu yang baik ini untuk bisa bersama-sama ngaji di tempat yang sangat barokah ini. Doa dan harapan kita mudah-mudahan ngaji kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi ilmu yang manfaat dan selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masih dalam bahasan mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman dan Islam, atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah itu penting dan merupakan keharusan bagi kita semua ini. Karena apa? Momen kematian itu adalah suatu kesempatan yang bisa membawa kebaikan maupun membawa bencana bagi kita. Kalau seseorang itu mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, artinya mati dalam keadaan husnul khotimah, ini harapan selamat, harapan untuk mendapatkan ridho Allah, harapan untuk masuk surganya Allah itu besar. Tapi kalau mati naudzubillah dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa Islam, tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan masuk surga itu tidak ada. Makanya penting sekali kita berusaha ikhtiar agar supaya apa? Mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Seseorang yang mati membawa iman dan Islam, sekalipun itu dosanya itu banyak, sekalipun itu dosanya itu luar biasa, sebesar gunung dan lain sebagainya umpamanya, tapi kalau matinya masih membawa tauhid, mati dalam keadaan husnul khotimah, ini ada harapan. Kalau masalah dosa itu Pak, ini hak prerogatif Allah, ini diserahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa itu diampuni oleh Allah, seseorang yang mati membawa dosa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dosa besar, maka
kalau diampuni oleh Allah langsung masuk surga. Tapi kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya risikonya orang yang berdosa ya, ini mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disiksa dulu di neraka, tapi nanti sesuai dengan besar dan kecilnya kadar dosa itu ya kan, nanti pada akhirnya juga akan diselamatkan oleh Allah, akhirnya juga dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Matinya itu membawa iman. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, kabar meninggal dunia, semoga husnul khotimah ya kan. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwasanya mati dalam keadaan husnul khotimah itu penting. Meskipun didoakan atau tidak didoakan, kalau orang itu sudah meninggal dunia, itu kan proses meninggal dunianya kan sudah terlewati ya. Meskipun didoakan nggak akan bisa merubah, akan tapi itu menunjukkan bahwasanya mati dalam keadaan husnul khotimah itu penting. Walaisa yaqdirul insanu ala ayyumita nafsahu alal islami. Ini kami teruskan. Akan tetapi manusia itu tidak mempunyai kemampuan, manusia itu tidak bisa mematikan dirinya alal Islam, dalam keadaan Islam. Jadi nggak bisa, kita tidak punya kemampuan, keinginan besar, tidak ada puan, tidak ada kekuasaan bagi kita manusia ini. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan, menjadikan sebuah proses untuk menuju kematian dalam keadaan iman dan Islam. Nah, kalau prosesnya itu kemudian diikuti, ya kan? Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi wa alaihi. Apabila jalan atau prosesnya itu kita pegangi, kita ikuti, maka kita telah menunaikan tugas kita sebagai manusia yang beriman. Wamtasala ma amara bihi, wamtasala ma amarahu bihi, dan telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempunyai keinginan untuk mati dalam keadaan Islam, meskipun keinginan itu kuat, kita tidak akan bisa menciptakan itu, nggak akan bisa menciptakan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi jalan bagaimana agar supaya mati kita itu sesuai dengan mati husnul khotimah atau mati dalam keadaan Islam. Wa huwa ayakhtaru al-mauta 'alal Islam wa yuhibbuhu wa yatamannahu wa ya'zuma 'alaihi. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita tetap sesuai dengan jalan, cara, proses yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya nanti di akhir hayat kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Yang pertama, jadi mati dalam keadaan Islam harus menjadi pilihan. Ayakhtaro al-mauta alal Islam. Yang pertama, kita harus mempunyai pilihan bahwasanya kita ini pengennya itu mati dalam keadaan Islam. Harus mulai sekarang, Pak. Harus mulai sekarang. Apalagi umur kita sudah
udzur ya kan. Ini harus satu-satunya pilihan nanti kalau mati dalam keadaan Islam. Wa yuhibbu ayakhtaru al-maut 'ala al-islam wa yuhibbahu, dan hendaknya kita senang, mempunyai perasaan senang nanti kalau kita mati dalam keadaan Islam. Harus senang, harus menjadi pilihan kita, menjadi cita-cita kita. Wa yatamannahu, dan menjadi cita-cita, menjadi angan-angan nanti, ya Allah mudah-mudahan kalau mati kami ini mati dalam keadaan Islam. Wa ya'zuma alaihi, dan dijadikan sebagai keinginan yang sangat kuat. Mati dalam keadaan Islam itu harus kita jadikan sebagai keinginan, tekad yang sangat kuat, ya kan? Tekad yang sangat kuat. Kalau toh kita nanti mati, itu harus, ya kan, mati dalam keadaan iman dan Islam. Wa yakrahal mauta ala ghairihi minal adyan. Nah, selain kita mempunyai pilihan, mempunyai kesenangan, mempunyai cita-cita, mempunyai iktikad yang kuat bahwasanya kita nanti harus mati dalam keadaan Islam, kita juga harus mempunyai sikapnya benci kalau mati selain agama Islam. Wa ayakraha al-mauta ala ghairihi minal adyan. Kita harus mempunyai sikap yang jelas, jangan sampai kita harus benci kalau matinya itu mati selain membawa agama Islam. Wala yazala da'iyan mutadhari'an wasailan minallah ayyatawafahu muslima. Selanjutnya ini harus menjadi kegiatan kita rutin agar supaya kita tidak berhenti-henti untuk berdoa. Allah ya zala, hendaknya kita tidak berhenti-henti untuk berdoa mutadhari'an, dengan merendah hati, merendah diri, wasailan minallah, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyatawafahu muslimah, agar supaya Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan Islam. Jadi ini caranya agar supaya mati kita nanti dalam keadaan mati husnul khotimah. Caranya apa? Satu, mati husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa agama Islam menjadi pilihan. Nomor duanya, wa ayuhibbahu, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiganya, wa yatamannahu, menjadi cita-cita, ya kan? Wa ayyazima alaihi, dan menjadi iktikad yang kuat, ya kan? Kemudian selanjutnya kita harus bersikap benci, nggak senang kalau matinya nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya harus ditambah dengan cara berdoa. Setiap sholat jangan lupa berdoa. Berdoa, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah agar supaya apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah. Ya Allah, ini kalau bersama-sama. Kalau sendiri ya Allahumma inni ya as'aluka min husnil khotimah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu, memohon kepadamu agar supaya nanti mati dalam keadaan husnul khotimah.
ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Itu diantaranya, itu ikhtiar diantaranya agar supaya apa, nanti kalau meninggal dunia dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ada ulama yang mengatakan seperti ini. Jadi kalau ada seseorang yang tidak pernah berdoa minta mati dalam keadaan husnul khotimah, ini orang ini termasuk sembrono, termasuk orang yang apa, tidak baik, sembrono, ya kan? Karena apa? Karena pentingnya mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau seseorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, sekalipun dosanya banyak, ini tetap ada harapan masuk surga. Tapi kalau matinya dalam keadaan su'ul khotimah, ini bighairi hisab, tanpa hisab, nggak ada harapan masuk surga, langsung nggak dikisap-kisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak dihitung-hitung, langsung dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika wasaballahu anbiya'ahu was-solihina min ibadihi. Faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semuanya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ini Nabi Yusuf bin Yakub, seorang nabi, orang yang soleh. Kita kok sama sekali tidak khawatir mati dalam keadaan su'ul khotimah dan husnul khotimah. Ini seperti doanya Nabi Yusuf bin Yakub alaihi wassalam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah sebagai pelindungku di dunia dan di akhirat, tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Tawaffani, ya Allah matikan aku muslimah dalam keadaan Islam. Ini Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya kan? Jadi Islam ini bukan hanya agama yang dibawa oleh baginda Rasul. Jadi kata-kata Islam itu, agama Islam itu sudah ada sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini sudah menyatakan keislamannya, minta kepada Allah, tawafani muslimah. Ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis solihin, ya Allah temukanlah aku dengan orang-orang yang soleh, ya kan? Dia minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kami mati dalam keadaan Islam dan nanti kami kau kumpulkan bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Seperti di dalam Al-Quran itu ada doa yang memberikan pelajaran kepada kita semuanya, bagaimana caranya berdoa agar supaya kita mati ditemukan bersama orang-orang yang baik. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana Rabbana baghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar itu doa. Ya Allah mudah-mudahan kami semuanya ini dimatikan, kau matikan ma'al abrar, kau kumpulkan bersama orang-orang yang baik. Itu doa caranya agar supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana baghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al
ma'al abror. Ini wa anis saharati haitsu amanu fatawa'adahum fir'aunu bil uqubah. Begitu juga para tukang sikirnya Raja Fir'aun. Jadi tukang sikirnya Raja Fir'aun itu setelah adu kekuatan dengan Nabi Musa, tukang sikirnya itu mengakui kehebatan Nabi Musa. Ini bukan pekerjaan manusia, adalah pekerjaan Tuhan yang maha kuasa, yang maha agung. Jadi tukang sikirnya Nabi Fir'aun itu mengakui kehebatan Nabi Musa, mengakui kalau Nabi Musa itu adalah utusan Tuhan, bukan orang sembarangan. Ini tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya kan? Setelah sikirnya, tukang sikirnya Nabi Musa ini beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diancam sama Fir'aun, mau dibunuh kan. Nah ini berdoa, meskipun dibunuh, meskipun mati, disiksa, doanya tukang sikirnya Raja Fir'aun, Rabbana abrik alaina sabro, ya Allah limpahkanlah kepada kami kesabaran, ya kan. Wattawafana muslimin, dan matikanlah kami semua ini dalam keadaan Islam. Nah ini ternyata penting sekali, mati dalam keadaan Islam itu penting. Dan bagi kita ini harus menjadi suatu cita-cita, keinginan yang besar. Karena pintu yang menghalangi kita, yaitu di situ. Jadi mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Di situ. Kalau kita terhalang karena su'ul khotimah, ya kan, ini semua akan hancur, ya kan. Semua akan menjadi sia-sia amal ibadah kita. Makanya mati dalam keadaan husnul khotimah itu penting. Ini sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabadikan di dalam Al-Quran, dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang besar seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Yakub, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, itu masih khawatir, minta kepada Allah agar supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa haka ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu awsa banihi wa an Yaqub annahu awsa banihi alaihi musallam bil mauti alal Islam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Yakub, ya kan, bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya agar supaya agar supaya matinya keturunannya itu dalam keadaan Islam. Ini wasiatnya Nabi Ibrahim alaihi salam maupun Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam ini perlu kita sedikit, ini kan bulan Dzulhijjah, perlu kita sedikit bahas ya, bahwasanya Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang anak-anaknya itu diangkat oleh Allah menjadi nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang keturunan-keturunannya itu juga menjadi nabi. Makanya Nabi Ibrahim itu bisa disebut atau disebut dengan bapaknya para nabi. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk Nabi Sulaiman yang menjadi raja, Nabi Daud yang menjadi raja itu, terus Nabi Yusuf
selain menjadi nabi juga menjadi raja. Nabi Yakub dan lain sebagainya. Itu keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ini sangat perhatian sekali terhadap anak-anaknya. Sangat khawatir terhadap keturunannya. Jangan sampai keturunan-keturunannya itu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min ba'di, yaitu itu kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim khawatir keturunan-keturunannya itu jangan sampai menyembah selain Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim itu sampai istrinya yang namanya Siti Hajar dan anaknya yang namanya Ismail itu masih bayi. Ismail itu diungsikan, ditempatkan di dekatnya Baitullah, ya, di tempatnya Baitullah, agar supaya apa? Di antaranya agar supaya liyuqimus shalah, mendirikan sholat dengan Baitullah, yaitu yang istimewa, yang agung. Itu harapannya ditempatkan di situ agar supaya apa? Anaknya itu menjalankan sholat. Itu di dalam doa itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian daripada keturunan-keturunanku, yaitu Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu masih bayi sama Siti Hajar, ya. Itu ditempatkan suatu tempat dan di situ tempatnya itu tidak layak istilahnya. Tempatnya tandus, kering kerontang, biwadin ghairi dzi zar'in, yaitu lembah yang tidak ada tanamannya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar supaya anak-anaknya itu bisa beribadah, bisa menjalankan ibadah sholat. Rabbana inda baital muharram, Rabbana liyuqimus shalah, agar supaya apa? Anak-anaknya itu, keturunannya itu bisa mengerjakan sholat. Padahal Nabi Ibrahim tahu tempat itu adalah tempat yang gersang, tempat yang tidak bisa ditanami tanaman yang menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, tidak bisa. Tapi Nabi Ibrahim dengan kuat keinginannya agar supaya keturunannya itu bisa mendirikan sholat. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim ketika ditinggal, ya kan, jadi anaknya yang masih bayi sama ibunya itu ditinggal, itu berdoa seperti itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allakum yashkurun. Ini ditinggal, ya kan, keluarganya ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu istrinya ini ditinggal, kemudian dia pergi menuju ke Palestina, yaitu menemani istrinya yang satu, yang tua, yaitu Siti Saroh itu. Ini tahu kalau Nabi Ibrahim ini tempatnya itu tempat yang gersang, makanya Nabi Ibrahim berdoa, faj'al afidatan minan nas, wahai Allah, jadikanlah sebagian hatinya manusia tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Ya, ini bukti bahwasanya doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Berapa juta manusia yang sudah ziarah ke Baitullah, berapa juta.
Sudah Pak? Belum. Berapa juta? Banyak ya kan? Setiap tahun. Bukan hanya setiap tahun, tapi setiap bulan ada yang umroh ya kan? Ini adalah bukti doanya Nabi Ibrahim itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'al ya Allah afidatam minan nas, jadikanlah hatinya sebagian dari manusia itu tahwi ilaihim, condong kepada mereka, berkunjung mereka, rindu terhadap mereka, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim yang bertempat dekat dengan Baitul Muharram, yaitu Ka'bah, inda baitikal muharram. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, dan ya Allah berikan rizki dari buah-buahan agar supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Ini dikabulkan oleh Allah. Jadi Mekah itu ya kan, dengan barokahnya doanya Nabi Ibrahim ya kan, ini makanan apa saja ada di sana, sayuran apa saja ada, nggak sepi orang ya kan. Itu Makkah Mukarramah dikunjungi banyak orang, hatinya rindu. Sekalipun sudah naik haji sekali umpama, pengen lagi. Sudah pernah umrah sekali, pengen lagi. Itu karena apa? Karena dulu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar supaya hatinya sebagian manusia itu condong rindu untuk mengunjungi Baitullah, mengunjungi keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini diantaranya ya kan, doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim ini sangat perhatian terhadap anaknya. Nah, ini harus kita suri taladani. Jadi anak-anak kita itu jangan kita biarkan, jangan sampai ada pembiaran terhadap anak-anak kita. Sekolah sakarepmu ya kan, terserah sekolah atau enggak sekolah. Orang tua harus seperti Nabi Ibrahim, menunjukkan sekolahan mana yang tepat, yang di situ tidak ketinggalan umumnya, tapi agamanya juga ada. Karena tanggung jawab orang tua ya kan, nanti akan menjadi pertanyaan kalau sampai punya anak, anaknya itu ahli maksiat, tidak tahu agama, tidak kenal masjid, tidak kenal ngaji, orang tuanya sudah meninggal dunia. Ini orang tuanya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Teledor anaknya tidak diarahkan. Itu kan anak itu kan dalam keadaan fitrah kalau lahir. Jadi ketika anak itu dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Wa inna abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Artinya apa? Anak yang dilahirkan itu dalam keadaan putih, bersih, fitrah. Ini diberi isyarat oleh baginda Rasul, terserah orang tuanya mau dijadikan apa, mau dijadikan merah, mau dijadikan hijau, mau dijadikan apa, terserah orang tuanya. Artinya apa? Orang tua punya tanggung jawab besar terhadap keturunan-keturunannya. Mau nanti menjadi orang yang soleh atau tidak, ini orang tua nanti bertanggung jawab. Lah, apabila orang tua ini sudah menyekolahkan, sudah memberi pendidikan agama dan lain sebagainya, kemudian dewasa, sudah balik, dia sudah bisa mempunyai pikiran-pikiran sendiri ya kan, itu terserah kalau seperti itu. Yang penting masa-masa pertumbuhan sebelum balik itu diarahkan, kita terus diarahkan agar supaya apa? Anak itu menjadi anak yang baik. Ini kalau sungguh-sungguh insya Allah keturunan kita akan menjadi keturunan-keturunan yang baik, seperti keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu dari jalur keturunan Ismail. Ismail itu adalah putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian selanjutnya, wa wasabiya Ibrahim banihi wa Yaqub ila qaulihi fala tamutunna illa wa antum muslimun wa alal insani al ijtihadu bi khibdi islamihi wa taqwiyatihi. Jadi bagi kita manusia itu mempunyai kewajiban bersungguh-sungguh fi khibdi islamihi, menjaga Islam kita. Jadi Islam kita itu harus kita jaga. Wa taqwiyatihi, dan menguatkan Islam kita. Caranya bagaimana? Bibi lima amarallahu bihi min ta'atillahi ta'ala, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Jadi menjaga Islam itu atau menguatkan Islam itu caranya dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah. Islam itu agama, ya, akan menjadi abstrak, ya kan? Dia kelihatan bagi kita. Tapi kalau kita itu kok rajin sholat, nah, berarti itu menunjukkan kalau kita ini beragama Islam. Kalau kuat ibadahnya berarti kuat Islamnya. Kuat di dalam mengerjakan perintah Allah berarti kuat Islam kita. Fa innal mudayya li awamirillahi muta'aridun lil mauti ala ghairil Islam. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan terhadap perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu disia-siakan, tidak dikerjakan, Jumatan tidak dikerjakan, puasa di bulan suci Ramadan tidak dilakukan, padahal KTP-nya Islam, ya kan? Orang yang seperti ini muta'aridun lil mauti ala ghairil Islam, ini sama dengan menghadapkan dirinya untuk menyambut mati dalam keadaan selain membawa agama Islam. Ini kan berbahaya, ya kan? Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqidin. Karena dengan adanya meninggalkan perintah-perintah Allah, ini berarti menunjukkan bahwasanya dia itu memperingan hak-hak agama, menghina hak-hak agama. Wa alal istighfabi bihi, dan dia termasuk apa? Istighfab, ngendengake, memperingan dengan hak-hak agama. Fal yahdar al muslimu andalika ghayatal khadar. Jadi hendaknya kita takut, berhati-hati, waspada, dengan sungguh-sungguh berhati-hati, ya kan? Sebagai orang muslim harus berhati-hati, jangan sampai seperti itu. Wa alayhi aidan ayjaniba al ma'asiyah wal asama. Selain kita taat kepada Allah, kita harus menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi agama itu separuhnya berupa taat, separuhnya berupa larangan. Kalau hanya sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, zakat dikerjakan, haji dikerjakan, umroh dikerjakan, tapi separuhnya tidak ditinggalkan, separuhnya itu tidak ditinggalkan. Separuhnya apa? Seperti berjudi, seperti mabuk-mabukan, larangan-larangan Allah, berzina dan lain sebagainya. Ini hanya mengerjakan separuh agama. Jadi separuhnya belum dikerjakan, ya kan? Jadi harus utuh mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini berarti utuh. Kalau hanya
mengerjakan perintah, larangannya tidak dijauhi, ya kan? Ini belum sempurna. Jadi agama itu separuhnya berupa perintah, separuhnya berupa larangannya. Kalau kita ingin masuk Islam dengan sungguh-sungguh secara totalitas, yaitu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, memeluklah agama Islam kafatan, dengan secara totalitas. Nah, kafatan ini fi jami'i syariatihi, maksudnya apa? Totalitas mengerjakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh seenaknya, ya kan? Ini ceritanya kan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi yang memeluk agama Islam, ya kan? Setelah memeluk agama Islam, kepinginnya orang Yahudi ini masih menghormati hari kebesarannya orang Yahudi, yaitu As-Sabat, hari Sabtu. Kalau orang Islam ini hari Jumat, kalau orang Yahudi hari Sabtu. Menghadap Rasulullah serombongan. Abdullah bin Salam itu kepala suku menghadap Rasulullah serombongan, karena masuk Islam serombongan kan, menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lapor, wahai Rasul, apakah saya bisa minta dispensasi, kemurahan di dalam mengerjakan agama? Bolehkah aku ini menghormati hari kebesaran agama yang saya anut sebelum saya agama Islam, yaitu apa? Yaitu hari Sabtu. Jadi pinginnya itu Abdullah bin Salam itu kalau hari Sabtu ya pingin memuliakan gitu loh. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hebatnya Rasul, tidak seperti kiai, tidak seperti ulama, tidak seperti ustadz, tidak seperti mubalik. Kalau ada permasalahan langsung, ya kan, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung diberi ayat, diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Artinya apa? Kalau sudah masuk Islam, ya secara totalitas, tidak sah tolah-toleh, tidak sah mengikuti agama yang lain. Ya Islam secara totalitas. Kalau masalah akidah, masalah ibadah, itu harus diikuti. Kalau masalah sosial beda lagi, ya kan? Boleh kita bertetangga, kita di dalam membangun sebuah negara, membangun sebuah daerah bersama-sama, itu tidak jadi masalah. Tapi masalah keyakinan, masalah ibadah, itu urusannya adalah urusan sendiri, ya kan? Bukan berarti kita istilahnya tidak menerima dia, enggak, ya kan? Masalah agama urusan sendiri, agama mereka agama kita urus sendiri, ya kan? Menjadi keyakinan sendiri. Dan keberadaan mereka di Indonesia tidak jadi masalah kita, karena Indonesia ini bukan mengakui tapi memperbolehkan, ya kan? Bukan hanya Islam saja menjadi agama yang bisa dianut di negeri kita Indonesia. Tapi bagi kita umat Islam nggak boleh mencampur adukkan ajarannya yang lain, dicampur aduk, tidak boleh. Islam harus tetap agama Islam kafatan, totalitas, jami syariatihi, maksudnya aturan-aturan di dalam Islam, baik itu masalah akidah, ya kan, masalah keyakinan yang berkenaan dengan hati, masalah iman dengan Allah, iman dengan malaikat, iman dengan kitabnya, iman dengan Rasul,
iman dengan yaumul akhir, iman dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah keyakinan. Ataupun masalah ubudiyah, masalah ibadah seperti ibadah sholat, puasa dan lain sebagainya, atau muamalah, cara berinteraksi di antara kita manusia ini, ya kan? Kita hidup di masyarakat, kita hidup di dalam suatu keluarga, kita hidup di dalam suatu bangsa dan negara. Itu ada aturannya di dalam Islam. Masalah munahakah, masalah pernikahan, ataupun masalah-masalah yang lain, itu diatur di dalam agama Islam. Ini bapak-bapak yang kami sampaikan, bahwasanya agama yang kita anut yaitu agama Islam, karena ini sudah merupakan pilihan kita, harus kita pertahankan, harus menjadi keyakinan kita, dan harus menjadi suatu cita-cita, agar supaya mati saja nanti tetap dalam keadaan Islam. Nah, Islam itu, agama itu separuhnya berupa perintahnya Allah, separuhnya berupa larangan-larangannya Allah. Bukan hanya bisa menjalankan perintah tapi larangannya tidak, ya kan? Ini larangannya harus ditinggalkan. Rajin sholat, mabuk-mabukan juga rajin, ya kan? Sholatnya rajin, jamaah rajin, tapi kemuara barong ya rajin, ya kan? Ke kilo rajin. Enggak seperti itu, harus utuh secara totalitas, ya kan? Jadi rajin sholat, rajin juga yang lain, itu salah, ya kan? Harus secara totalitas. Artinya apa? Totalitasnya itu menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita selalu berada di jalan yang diperintahkan oleh Allah, jalan menuju kematian dalam keadaan iman dan Islam, insya Allah walaupun kita tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk mengkondisikan mati dalam keadaan iman, tapi insya Allah kalau kita tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah, di jalan yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah mati kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.